Sejumlah pedagang bendera dan pernak-pernik hiasan menjelang peringatan HUT RI ke-80 mulai marak. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, para pedagang mulai menjajakan dagangannya di sejumlah ruas jalan protokol wilayah perkotaan. Para pedagang menjual bendera mulai dari ukuran kecil hingga besar, umbul-umbul, serta hiasan lainnya. Namun semarak tahun ini justru diwarnai keluhan dari para pedagang. Alih-alih ramai pembeli, penjualan tahun ini justru mengalami penurunan. Bahkan beberapa pedagang mengaku kaget karena yang dicari sebagian warga bukanlah bendera merah putih, melainkan bendera bajak laut dari serial anime One Piece yang viral di media sosial. Ada. Itu Bapak jualan nggak sih, Pak? Ya, banyak yang nanya. Kenapa nggak jual, Pak? Ya takut aja, saya juga ngerti lah, nggak mau ngaruh risiko gitu. Sama seperti di Pandeglang, Banten, di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya disulap menjadi kampung bendera. Para pedagang menjual bendera dan atribut kemerdekaan mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, lampion, dan atribut lainnya. Di tempat tersebut banyak warga yang berburu bendera merah putih beserta atribut. Bahkan tak sedikit warga yang mencari bendera One Piece. Namun para pedagang takut menjualnya lantaran mereka tidak mau mengambil resiko jika ada razia dari pihak kepolisian. Fenomena pengibaran bendera One Piece yang ramai di media sosial yang dikenal sebagai simbol kelompok bajak laut disebut sebagai ekspresi sosial sebagian warga. Namun di mata pedagang, momen kemerdekaan harus tetap dihormati dengan mengibarkan bendera merah putih. Tim Liputan iNews melaporkan. Sepasang suami istri ditangkap anggota Satreskrim Polres Ciamis, Jawa Barat karena mencuri mobil tetangganya. Mirisnya, saat melakukan aksinya, sang istri sedang hamil 8 bulan. Modusnya, dengan memperdaya korban untuk menginap bersama di hotel. Saat korban tertidur lelap, pelaku mengambil kunci mobil, ponsel, dan uang tunai 2,3 juta rupiah. Ia kemudian kabur bersama suaminya yang sudah menunggu di luar hotel. Kendaraan hasil kejahatan itu dijadikan jaminan untuk meminjam uang di Jakarta. Uang tersebut kemudian digunakan untuk biaya persalinan dan juga untuk modal suami yang kecanduan judi online. Langsung mengambil handphone, uang tunai, dan kunci mobil milik korban yang disimpan di meja kamar hotel. Setelah berhasil membawa handphone, uang tunai, dan mobil milik korban, barang tersebut langsung diserahkan kepada saudara Tandi dengan tujuan akan dijual. Yang mana pada saat itu saudara Tandi Sudirman sudah menunggu di sekitar TKP. Bersama bayinya yang baru berusia 14 hari, sang istri kini ditahan di rumah tahanan khusus Dinas Sosial. Sementara suaminya mendekam di sel tahanan Polres Ciamis, Jawa Barat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi dua pria mencuri kabel di menara BTS di kawasan Air Tawar, Padang Utara, Kota Padang. Pelaku nekat memotong kabel dari bawah tower, lalu kabur membawa hasil curiannya. Berbekal hasil rekaman, polisi menggerebek persembunyian salah satu pelaku di daerah Parupuk, Tabing, Kecamatan Koto Tangah. Pelaku digerebek saat istirahat hingga tak berdaya. Di tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebilah sabit dan kawat tembaga seberat 20 kg hasil curian. Pelaku mengaku menjual kawat tembaga tersebut untuk bermain judi online. Akibat perbuatannya, pihak perusahaan pemilik BTS menderita kerugian hingga 50 juta rupiah. Hasil pendalaman, pelaku merupakan spesialis pencuri kabel menara yang sudah beraksi di 15 lokasi. Pengakuan dari pelaku setelah kita interogasi, pelaku beraksi di wilayah hukum Kota Padang dan Padang Pariaman, lebih kurang sekitar 15 TKP lebih. Berarti ini sudah pemain lama ya? Untuk pelaku merupakan pemain lama dan belum pernah tertangkap. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Di Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan.
Penggerebekan ini terjadi di sebuah hotel di Jalan Kayon, Surabaya, Jawa Timur. Penggerebekan dipicu laporan orang tua yang menduga anaknya berada di dalam hotel. Dari lokasi, petugas memeriksa sejumlah orang untuk diminta keterangan. Satu pria berinisial AB ditetapkan sebagai tersangka, sementara korban adalah seorang anak perempuan berinisial D yang masih berusia 16 tahun. Polisi juga mengantongi barang bukti yang menguatkan peran AB sebagai muncikari. Motif pelaku di sini, pelaku menjalin hubungan dengan korban, ya, berpacaran dengan korban. Setelah berpacaran, menawarkan korban tersebut untuk dilaksanakan atau dilakukan open booking. Akibat perbuatannya, AB dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak serta pasal tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, Anyus melaporkan. Warga di sekitar Jalan Sumita di Reja, Kecamatan Bogor Selatan, Bogor, Jawa Barat, dikejutkan peristiwa kecelakaan yang melibatkan 2 mobil box. 2 kendaraan itu rusak parah, salah satunya bermuatan elektronik terbalik hingga menghalangi jalan. Kecelakaan terjadi diduga akibat salah satu mobil box mengalami rem tak berfungsi saat melaju di jalan menurun. Kendaraan itu akhirnya menghantam kendaraan lain dari arah berlawanan. Pihak polisi dibantu petugas damkar langsung mengevakuasi bangkai kendaraan ke unit laka Ciawi. Tiba-tiba saya juga. Mobil akang yang rusak apa? Apanya? Mobil yang rusak bagian depan. Bagian kepala. Total. Iya, bagian depannya rusak. Ya kalau dibilang curam iya, tapi kalau yang sering lewat. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat terganggu. Sementara seorang pengemudi mobil box terluka. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Mobil angkot jurusan Sukabumi Golpara terbakar di Jalan Raya Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sopir angkot yang panik mendorong mobilnya ke tengah jalan agar api tidak menyambar. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil angkot. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya padamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil angkot. Tiba-tiba terjadi letupan, si yang punyanya itu langsung masuk ke dalam, mengamankan kelistrikannya. Kemudian api muncul, akhirnya dia dorong ke posisi yang di tengah itu. Asalnya di pinggir di sini. Menurut kesaksian saksi yang tadi saya sempat wawancari, karena yang untuk drivernya tadi saya udah cek, kasihan sekali, itu mengalami luka bakar sekitar 60%. Akibat kejadian ini, sopir angkot menderita luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi telah mengevakuasi bangkai angkot tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Artis Mirzani terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang memprotes jaksa penuntut umum karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif. Bahkan Nikita juga menyebut jaksa penuntut umum tidak netral. Aksi Nikita mendapat reaksi dari para pendukungnya yang memenuhi ruang sidang. Para pendukung Nikita ikut memprotes sikap JPU dan terus menyoraki jaksa penuntut umum hingga situasi ruang sidang menjadi tidak terkendali. Bahkan sejumlah pendukung Nikita sampai terjatuh di ruang sidang. Polisi yang mengamankan jalannya sidang mengevakuasi pendukung Nikita yang terjatuh. Karena kericuhan tidak kunjung berakhir, sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akhirnya diskor sementara oleh majelis hakim.